Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi di dalam rumah Tuhan. Atas anugerah dan kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Karena Dialah yang patut kita tinggikan, kita agungkan sampai selama-lamanya. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Yesus
Yesus yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Atas kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan kepadamu dengan tujuan karena kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan segala pelanggaran kami Tuhan. Kami mohon ampuni kami ya Bapa, agar kami layak saat kami datang kepadamu ya Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami rindu Tuhan, ada curahan Roh Kudus mengurapi kami di tempat ini. Ada kemenangan juga dan sukacita yang melimpah Tuhan saat kami datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami siap dan kami sambut ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita mau kembali bersorek-sorek bagi nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang berkata, dengan hati bersyukur, angkat seperti hadirat. Dengan hati bersyukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku berserta di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, kita angkat pujian ini lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku berserta di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan pujian ini lagi, dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu berserta di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, karena Dialah Yesus yang ajaib. Kita mau pujian lagi yang berkata, Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib.
bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan ini lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, ajaib bagiku. Yesusku ajaib, ajaib bagiku. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Yesus kita ajaib karena Dialah pembuat mujizat bagi setiap kita yang percaya. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita mau serahkan semuanya ke dalam Tuhan, karena bagi setiap hati yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada anak-anaknya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung
nyanyi lagi lebih sungguh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian apapun yang terjadi. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, haleluya, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan kau berfirman. Selanjutnya saya akan berkembang. Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Haleluya. Glory. Kaya Rama Jesus. Hallelujah. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati yang penuh dengan penghormatan, pemujaan kepadamu, karena kami memahami bahwa kasih-Mu tidak perlu kami ragukan, karena kasih-Mu yang begitu dahsyat kami boleh alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Engkau mengurapi kami, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu. Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami akan membuka hati kami akan kebenaran firman Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023, ini minggu yang terakhir di bulan Juni. Kita ada bersama-sama dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kita menyadari dan mempercayai, memahami kasih Tuhanlah yang memungkinkan kita ada. Coba kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Markus 14 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Amin. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Kalau sudah sampai ke seluruh dunia, firman Tuhan akan datang kedua kali. Tugas memberitakan Injil adalah kita orang-orang percaya. Firman Allah katakan di sini, ini ada perkataan Yesus, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat. Jadi begini, kalau kita membaca, nanti kita melihat ayat sebelumnya, ada tindakan seorang wanita. Nah, di mana Injil diberitakan, di mana saja tindakan seorang wanita ini disebut untuk mengingat Dia. Ini apa maksudnya? Jadi Injil diberitakan, tindakan wanita ini selalu disebut untuk mengingat Dia. Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudara, setiap Injil diberitakan itu disejajarkan, disepasang. Jadi dengan tindakan daripada wanita ini, maksudnya setiap Injil diberitakan harus menghasilkan seperti perbuatan ya wanita ini. Kita melihat apa tindakan wanita itu. Kalau saudara membaca dari ayat yang ketiga, di bawah ayat 3 itu, di atas ayat 3 itu perikopnya Yesus diurapi. Bapak Ibu bisa membaca juga, bandingkan dengan Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Jadi cerita yang sama ada di situ, ada kesesuaian ceritanya. Dan Yohanes pasal 12, ya kesesuaian. Walaupun di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa wanita itu Maria, saudaranya Marta dan Lazarus. Kejadiannya sama di Betani, tapi di sini disebut rumah Simon Sikus. Ada yang menafsirkan jangan-jangan Simon
ini adalah orang tua daripada, ya, itu ada yang menafsirkan. Ya. Jadi perempuan di sini dikatakan dia mencurahkan, ya, minyak narmasu yang mahal, ya, ke atas kepala Yesus. Biasa kalau dulu orang mengurapi dari kepala. Tapi kalau di dalam Injil Matius sama, tapi dalam Injil Yohanes kaki Yesus. Bisa saja karena minyaknya banyak itu, ya, dari kepala sampai ke kaki diurapi, lalu diseka dengan rambut, ya, wanita itu. Tetapi ada permasalahannya di situ adalah beda waktunya. Ya, kalau ayat 1 dikatakan hari raya Paskah dari hari raya tidak beragi mulai 2 hari lagi. Kan 6 hari sebelum Paskah. Jadi ada perbedaan waktu. Ya, ada yang menafsirkan juga bahwa ini kejadian yang berbeda. Tapi yang terpenting adalah esensinya sama, ya. Wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harga. Ketika buli-buli itu dipecahkan, dicurahkan, suatu waktu ada kejadian di Pastori, minyak kayu putih tumpah. Wah, satu ruangan bisa, ya, bau minyak kayu putih cukup lama untuk hilang. Bayangkan saudara-saudara, ya, dikatakan minyak narwastu yang mahal itu kalau dihargakan, coba kita baca ayat yang keempat, ada orang menjadi buta dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uang yang dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi dia, ya, memarahi perempuan itu. Kita bandingkan Matius 26 di sana. Ayat yang ke-6 dan 7, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan, ya, ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Jadi peristiwa ini ada di Betania. Betania itu dekat dengan Yerusalem. Biasanya kalau umat Tuhan untuk beribadah, ya, setahun tuh 3 kali, ya. Hari raya Paskah, hari raya 7 minggu, Pentakosta, hari raya Pondok Daunan. Nah, sebelum itu mereka biasanya singgah, ya, tempat persinggahan, ya, Betania ini termasuk Yesus juga. Dan dikatakan di dalam pasal 26 itu juga diterangkan bahwa itu Yesus selalu berbicara bahwa ini untuk keempat kalinya, bahwa ayat sebelumnya itu, ya, Matius pasal 26 tentang penderitaannya, ya. Lain ayat juga dia berbicara tentang penderitaan, kematian, dia akan bangkit, ya, pada hari yang ketiga, ya. Yang ke-12 ayat 1, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, sedangkan seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati, cukup banyak, ya, setengah kati itu minyak narwastu
yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambut dan bau minyak semerbak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, di Betania itu ya Yesus singgah karena diundang ya, untuk bertamu di situ. Ya, walaupun Yesus tahu sebentar lagi dia akan disalibkan, ya, tapi dia masih memberikan waktu untuk kebersamaan dengan pengikut-pengikutnya, dengan murid-muridnya untuk ya, bersama-sama kumpul. Di waktu itulah seorang wanita membawa suatu buli-buli walam berisi minyak narwastu yang mahal harganya 300 dinar. Coba kita lihat, bandingkan Matius 20 ayat yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah, sedinar sehari ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Jadi patokannya waktu itu kalau orang bekerja sehari itu sedinar. Jadi upah orang kerja sehari itu 1 dinar. Ya, kalau kita kan istilahnya UMR. Ya, Jakarta ini mungkin lebih tinggi ya, 4,8. Karena dibagi 24, 200.000 ya. Kurang lebih begitu ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Coba saudara merenung dikit. Berarti kalau 300 dinar itu upah kerja 1 tahun, tabungan 1 tahun. Ya, jadi dia membeli ya minyak narwastu itu karena kenapa mahal? Karena itu tabungan 1 tahun. Ya, dikatakan bahwa minyak narwastu itu murni dan mahal ya, karena itu hasil gaji 1 tahun dicurahkan. Ketika dicurahkan, ruangan itu bau semerbak. Memang di situ ya ada orang yang hatinya iri, ya gusar. Nanti lain kali dengan ayat ini kita melihat mengenai hati ya, macam-macam hati. Tapi hari ini kita melihat di sini bahwa perbuatan wanita ini selalu disejajarkan dengan Injil. Maksudnya harus hasilnya sama ya dengan Injil ini. Sebab itu ketika wanita itu melakukan ini, ayat 6, Bapak Ibu perhatikan, tetapi Yesus berkata, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Jadi memberikan sesuatu yang mahal murni kepada Tuhan itu sesuatu yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Itu bukan satu pemborosan. Memang kita diajar berhemat-hemat ya kan gitu. Hemat pangkal kaya katanya. Tapi firman Tuhan tanpa pemborosan kepada Tuhan, Tuhan tidak berkenan, dengan kata lain begitu ya. Biarkan dia. Itu bukan pemborosan. Lalu dikatakan ayat 7, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, kamu dapat menolong. Ini hati yang iri, hati yang dengki. Yesus katakan, sewaktu-waktu kamu bisa. Jangan menjadi alasan ya, melakukan hal yang baik kepada Tuhan dengan alasan adat istiadat ya, kebiasaan memberi sedekah. Aku ini nggak selamanya bersama dengan aku. Yesus kan udah ingatkan, dia akan menuju salib, dia akan mati dan bangkit. Terus ayat yang ke-8, ia melakukan apa yang dilakukan, tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburan. Luar biasa wanita ini.
Dia mempunyai pengertian, pemahaman. Tentu saya tahu juga dia mendengar firman Tuhan. Bahwa Yesus sebentar lagi tidak akan lama lagi dia akan mati, dan dia percaya akan bangkit. Luar biasa. Di sini kita belajar, kita lihat perempuan ini memberikan yang murni mahal. Ini bentuk kasihnya yang begitu besar. Bukan saja mempunyai kasih yang besar, yang dahsyat, tapi dia juga memiliki iman yang besar. Karena dia mempercayai ini sebagai persiapan. Yesus akan mati. Dan dia percaya Yesus akan bangkit. Percuma kalau nanti dia berikan. Ya, kalau Yesus sudah mati dan bangkit. Inilah kesempatan dia. Kita lihat iman yang dasar. Tuhan mau Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika Injil itu datang dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Engkau bisa memberikan yang mahal dan murni kepada Tuhan. Injil itu akan bekerja bersama dengan Roh Kudus sehingga membuat saudara mempunyai kasih yang begitu dahsyat. Dan saudara juga mempunyai iman yang besar. Kalau saya bertanya Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini ditentukan misalnya untuk keselamatan atau seseorang yang percaya dia harus memberikan 1 juta kepada Tuhan hari ini. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Waktu kuis kemarin, ya kan, ada yang pulsanya banyak, isinya ada yang 0, ya kan gitu. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Saudara-saudaraku, apa yang bisa diberikan oleh kita kepada Tuhan yang mahal, yaitu semua orang bisa memberikan hatinya, hidupnya kepada Tuhan. Itu yang mahal, itu yang murni. Tuhan mau setiap Injil diberitakan, firman Allah diberitakan. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Firman menjadi manusia. Kalau Yesus ada, firman Allah itu ada. Datang kehidupanmu, saudara pasti ingin menyatakan kasih saudara kepada Tuhan. Kapan saudara pertama mendengar firman? Kapan Injil diberitakan datang ke dalam hidupmu, hidupku? Apakah tindakan wanita ini terjadi dalam kehidupan kita? Jangan sampai di dalam Yakobus pasal 1 katakan, ketika firman datang, kita diumpamakan datang kepada cermin, lalu kita melihat di dalam cermin ada noda, lalu kita melupakan. Berapa banyak kali firman Allah datang? Berapa banyak kali firman Allah itu menegur, menasehati di dalam hidup kita? Apakah saudara melupakannya? Apa sekedar hanya konsumsi otak saja? Saudara dapat firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, atau dia bekerja dalam hidup saya sehingga saudara dan saya melakukan tindakan seperti wanita ini,
menyerahkan yang mahal dan murni hidupmu kepada Tuhan. Seringkali ya, kemarin saya dengar istilah, kalau kita menerima dari Tuhan, kita diam. Tapi ketika kita menghadapi banyak pergumulan, kita ngeluh, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita melihat di sini, coba Yakobus pasal yang ke-1. Kalau seandainya saya dan saudara menerima firman Tuhan itu, pasti dan harusnya tindakan memberikan yang terbaik, yang mahal, yang murni, hidupmu serahkan kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Engkau akan mengalami kebahagiaan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya dan yang sebenarnya di depan cermin, baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa. Ketika berita firman tidak ada tindakan, saudara, karena saudara melupakan, saudara meragukan, ya, Tuhan, meragukan kasih Tuhan, meragukan pekerjaan Tuhan. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Seharusnya firman yang datang itu memerdekakan, mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang merdeka. Ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sesungguhnya melakukannya. Apa saudara-saudara? Ia akan berbahagia oleh percaya. Seringkali kita merasa tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Kita seringkali meragukan kasih Tuhan. Kita tidak mengalami kasih Tuhan yang dahsyat. Karena kita mengabaikan firman Tuhan, melupakan, meragukan. Mazmur pasal 1 katakan, ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut. Apabila firman Allah itu datang dalam hidup, pasti hidup kita ada tindakan yang dahsyat, tindakan yang dimana kita mengalami perubahan. Kita tidak akan berjalan menurut nasihat orang, dan tidak berdiri lagi di dalam jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencongok. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Apabila kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengar lalu memelihara, melakukannya dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, kita akan mengalami kebahagiaan. Dan diumpamakan ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, pada waktunya. Di dalam Tuhan pasti Bapak Ibu saudara-saudara akan mengalami kebahagiaan dan akan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Dikatakan daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang kan mau bahagia, semua orang kan mau berhasil. Biarlah serahkan hidupmu kepada Tuhan seluruh, jangan setengah. Ikut Tuhan gak boleh dua hati. Percaya Tuhan, percaya lagi kepada setan-setan.
Ambil keputusan, saudara-saudara. Jangan mendua, ikut Tuhan atau ikut dunia, cara orang dunia. Orang bimbang tidak akan mendapat sesuatu. Jadi kalau saudara memelihara firman Tuhan, memahami firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih, engkau sebagai orang yang merdeka, engkau akan mengalami kebahagiaan, engkau akan berhasil. Dahsyat sekali saudara-saudaraku yang ya. Kita lihat di sini tindakan wanita ini luar biasa. Sehingga apa yang dilakukan membuat ruangan itu bau semerbak. Kalau saya dan saudara memberikan hidup ini sepenuhnya dengan segenap hati, dengan segenap akal, segenap jiwa roh kita, maka itu akan mengharumkan nama Tuhan. Kita akan berbau harum. Tuhan dipermuliakan, Tuhan bukan dipermalukan lewat hidup kita. Tuhan akan dipermuliakan. Engkau selalu membagikan Tuhan. Makanya itu kehidupan kita adalah kehidupan sebagai orang saksi, sebagai saksi, sebagai terang, sebagai garam. Sebab itu Tuhan katakan, apa yang dilakukan wanita ini perbuatan baik, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, perbuatan wanita ini menunjukkan imannya yang dahsyat. Seperti dia meramal ya. Oh, sebentar lagi Yesus mati. Kalau saya katakan kepada istri sebentar lagi saya akan mati besok, tentu ibu gembala akan pastinya memberikan yang terbaik. Iya kan? Kepada saya. Waktunya tinggal dikit. Dia sepertinya tahu. Ini kesempatannya nih. Seperti kemarin Mazmur 116. Raja Daud katakan, terlalu banyak kebaikan Tuhan. Apa yang dapat kubalas? Gak bisa. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Dia katakan Mazmur 116 itu, Tuhan meluputkan dari kematian. Bagaimana Tuhan mengangkat dia sebagai raja, juga menghadapi lawan-lawannya, ingin membunuh dia. Firman Tuhan katakan, setiap kita bangun pagi, kasih Tuhan selalu baru. Kalau kita masih bernapas, itu kebaikan Tuhan. Sebab itu kalau kita bersyukur aja deh, kalau kita bisa bangun, kita nggak boleh sombong deh. Berpikir, wah semua kan kekuatan kita. Wah karena hikmat, kepintaran saya. Apakah saudara bisa menambah hidupmu, umurmu sehasta? No. Kalau saudara masih diberikan sehasta, tambah umur, kesempatan, itu anugerah Tuhan. Lebih-lebih kemarin tuh pandemi, diburu tuh ya kan, oksigen saudara. Kita sekali aja bernapas sehari berapa oksigen. Saya pernah dulu karena ada kakak yang sakit paru-paru, saya harus memberi oksigen. Malu satu tabung itu cepat habis, paling 3-4 jam habis tuh satu tabung gede itu. Bayangkan, berarti kalau 3 jam 4 jam lah taruh 24 jam berarti 6 tabung. 6 waktu itu harga berapa? Saya lupa juga saudara-saudara. Ya. Sehari taruhlah kalau 50.000 300.000. 300.000 kalau sebulan 30 hari. Ya, 300 kali 30 udah 9 juta.
Saudara. Kadang kita nggak bersyukur kan dengan apa yang Tuhan berikan. Wow, kita bersungut-sungut hari itu. Bangun pagi-pagi udah marah-marah. Bangun pagi-pagi bersungut, salahkan Tuhan. Hari ini kok Tuhan begini Tuhan. Cuacanya buruk kok, pagi-pagi udah banyak permasalahan, saudara. Dengan mulut, sebenarnya itu anugerah Tuhan, Tuhan berikan. Kita pakai anugerah Tuhan malah mempersalahkan kepada orang yang majikan kita yang memberikan. Saudara, kalau kita bisa bangun pagi membuka toko, bangun pagi kita bisa belajar, bangun pagi bisa bekerja, bangun pagi bisa melayani, itu kemurahan, kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, kita tidak bisa balas. Terlalu panjang kalau saya cerita juga kehidupan saya. Hanya ketika saya mengenal Tuhan, saya bisa tahu tentang kebaikan Tuhan dan menyatakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, nggak bisa kita terlalu banyak. Daftar aja saudara-saudaraku. Dulu saya suka bersungut-sungut, saya daftar Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Untung aja Tuhan nggak seperti Yeremia. Tuhan satu-satu dicontreng, selesai, satu lagi dicontreng, selesai, satu lagi ditipek hilang. Saudara. Coba kalau Tuhan seperti saya, nih udah gue kasih nafas, ya kan, masih aja ngeluh. Saudara. Daud katakan dia diluputkan dari kematian. Kita, saudara-saudara, upah dosa itu maut, kematian. Kita bersyukur, kita percaya kepada Yesus, itu kasih Tuhan yang dahsyat. Kasih Tuhan itu panjang, lebar, dalam, saudara-saudaraku yang kekasih. Kasih Tuhan itu selalu baru. Harusnya kita bersyukur, saudara-saudara. Kemarin saya katakan, apa yang diperbuat hanya kita syukuri aja deh. Terima kasih deh Tuhan. Ya apa yang saya bisa kerjakan, saya masih bisa mempunyai istri, mempunyai anak, mempunyai ini. Ya bersyukur, saudara. Dan saya, Bapak Ibu, kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Tuhan mau kalau firman Allah itu datang, Tuhan datang dalam hidup kita. Kita memberikan yang terbaik hidup kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tentu kita akan mengalami kasih Tuhan yang dahsyat itu. Dan pasti tindakan kita juga ya juga melakukan tindakan dengan iman yang dahsyat. Iman biji sesawi aja kita mengalami hal-hal yang dahsyat dan besar. Kalau kita mempunyai iman yang besar, tentu akan dahsyat sekali. Apa yang kita buat ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan buat. Jadi nggak ada yang terlalu bagi Tuhan itu pemborosan. Ada orang yang dikatakan menghambur-hamburkan harta, bukan makin miskin tapi makin kaya. Berilah maka Tuhan akan memberi. Berbahagialah yang memberi daripada menerima. Karena apa? Dia menabur, dia akan menuai. Kalau saudara nggak pernah beri, makanya jangan heran juga, seret juga hidup saudara. Saudara nggak pernah mengembalikan milik Tuhan. Kalau suruh bayar apa yang Tuhan buat saudara, Tuhan kembalikan apa yang saudara dapat itu 1/10 kepada Tuhan. Itu milik Tuhan, nggak bisa diganggu gugat. Saya aja hamba Tuhan menyisihkan. Saya tahu karena ini kunci. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan. Pisahkan dari apa yang kita dapat 1/10. Korban itu beda. Kalau saudara berikan esa kolekte, tantangan, atau saudara memberikan kepada umat Tuhan yang lain, membantu, atau saudara memberikan kepada hamba Tuhan. Saya senang ketika saya mengimbau Bapak Ibu ya eksa kolekte dan berikan tantangan, saya lihat Bapak Ibu melakukannya. Pasti Bapak Ibu akan diberkati. Saya senang. Disitulah kita melihat kedewasaan seseorang, ya rohani seseorang ketika dia melakukan firman Tuhan. Kalau saudara tahu memberi, saudara akan diberkati. Kalau saudara diberkati, saya juga diberkati.
Iya kan? Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi firman Tuhan mau berikan yang mahal dan murah. Itu bukan pemborosan untuk Tuhan. Hidupmu, seluruh hidupmu, maka saudara akan hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara akan melihat, saudara akan melakukan yang dahsyat, karena saudara memberikan pemujaan, penghormatan kepada Tuhan, memberikan waktumu untuk Tuhan, utamakan Tuhan. Tuhan prioritas pertama, Bapak Ibu dan saudara. Tentu dikatakan karena saudara mempunyai hubungan dengan Tuhan, imanmu juga makin besar. Saudara akan mengalami terus kuasa kebaikan Tuhan dalam hidup. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Tuhan itu baik dan pastinya baik. Pada waktunya Dia akan membuat hidup saya dan saudara bahagia. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mendatangkan kekuatan, Tuhan akan mendatangkan kesembuhan. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Dengar firman Allah.
perilaku kami, mengubah tindakan-tindakan kami, segenap kehidupan kami. Firman-Mu ubahkan Tuhan. Biarlah hidup ini boleh berkenan kepada Engkau. Boleh hidup ini Tuhan, boleh menjadi bau yang semerbak Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Mampukan kami Roh Kudus. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menyatakan Engkau lewat kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, ada bau semerbak Tuhan yang dirasa oleh orang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kami. Kalau selama ini kami diam, selama ini kami tidak berusaha, selama ini kami tidak berkarya, selama ini kami tidak bekerja buat Engkau Tuhan, selama ini tidak ada bau semerbak dari kehidupan kami, Engkau ingatkan kami Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau ada kesengajaan dalam hidup kami tidak mau berbuat, ampuni kami Tuhan. Ampuni hati kami yang keras. Ampuni hati kami yang tidak mau taat. Haleluya. Engkau sedang membuat kami indah di mata-Mu. Engkau sedang membuat kami gereja yang berkenan kepada Engkau. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan ingatkan kita. Haleluya, supaya hidup kita tidak sia-sia. Bukalah tangan-Mu. Berilah narwastu yang murni dan mahal itu. Bukalah tangan-Mu. Curahkan narwastu yang murni dan mahal itu. Bau semerbak akan terjadi di gereja Tuhan di tempat ini. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Dan pujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, hidup kami semakin dibaharui, semakin berkenan kepada Engkau. Firman yang sudah kami dengar ini Tuhan, tidak berlalu, tidak tinggalkan kami, tetapi firman itu Tuhan berdiam, menguasai, haleluya, kehidupan kami. Dan kami mau bertindak di dalam nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Akan ada bau-bau semerbak yang terjadi
di pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Kau lawati seluruh kami yang ada di ruangan ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan, ini juga akan membawa bau semerbaka buat sekeliling kami, buat keluarga kami, buat orang-orang lain yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan kehendak Tuhan bagi kami. Haleluya, tiba saatnya Bapa. Kami mau membawa korban persembahan. Tuhan Yesus, apa yang kami sudah persiapkan dan itu yang terbaik. Apa yang akan kami beri dan kami akan bawa di hadapan Tuhan, boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau urapi Tuhan pelayan-pelayan-Mu. Kami siap memberi persembahan, korban-korban yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Saudara kita yang minta dibantu dalam doa. Tadi ibu daripada atau orang tua daripada Ibu Yosi, juga Bapak Tumeu, mungkin juga di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, juga mereka yang mengikuti secara online. Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dalam. Saya akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu apa yang Engkau buat itu selalu baik untuk kehidupan kami dan tidak terlambat. Kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami berdoa secara khusus buat ibu daripada Ibu Yosi yang ada di rumah sakit, yang ada di Kalimantan Barat. Kami berdoa bersama-sama memohon kemurahan Tuhan kepada ibu ini. Kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan. Berikan terus kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan dan mengenal Engkau semakin dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan senantiasa kekuatan dan pengharapan kepada Ibu Yosi dan keluarga Malyakinol. Kami juga berdoa buat Bapak Tumeu yang akan melakukan tugas keluar kota besok hari. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan berikan roh takut akan Tuhan, dan Tuhan lindungi selalu baik keluarga yang ditinggalkan, juga jemaat-Mu yang terangkat tangannya pada hari ini.
Mereka juga yang mengikuti secara online, ada doa-doa yang mereka naikkan. Hamba mewakili berdoa memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan dipermuliakan. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti akan menyatakan mujizat kuasa. Terima kasih Tuhan. Dengan iman dan meraih semua janji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan umat-Mu besar kecil, mereka berikan dengan sukarela dan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan juga, baik bulan ini, baik yang memberikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tuhan memberkati mereka yang melakukan dengan iman dan percaya kepada janji. Tuhan memberkati pelayan-pelayan hari ini, memberkati kehadiran kami. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang tidak hadir juga, mereka juga mengikuti secara online. Tuhan memberkati acara ibadah online kami di YouTube GPDI Philadelphia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang dapat memberkati mereka yang melihat, mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Berkati ekonomi, keamanan, semuanya Tuhan tolong. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati, berikan roh takut akan Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Hari-hari ke depan, tahun-tahun politik, Tuhan kiranya menjagai negara kami. Tuhan memberkati selalu. Biarlah Tuhan pilih orang-orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan roh takut akan Tuhan, memimpin negara ini supaya diberkati. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita semua. Kita semua pulang dengan membawa, menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Bapa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.